Para sahabat Nabi mengatakan A, kemudian ada orang berkata, sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Seakan-akan dia lebih tahu daripada sahabat Nabi yang sifatnya mementahkan apa yang menjadi komitmen kita untuk patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi, maka hati-hati. Walaupun itu terkadang dibumbui dengan narasi dan pemilihan kata dan diksi yang indah, tapi sejatinya bukan itu ilmu yang benar, yang sejatinya menjadi perhiasan dalam ketakwaan. Karena ketakwaan itu sejalan dengan ilmu, dan intinya ilmu adalah kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi. Ya. Dan kalau kemudian ada orang ketika mengklaim mendapatkan ilmu, lalu dia mengkritik ini, mengadakan studi kritis ini, studi kritis itu, maka sesungguhnya sifat orang yang perkara yang membedakan antara keimanan dengan kemunafikan yang sangat dibenci oleh Allah itu apa? Yaitu salah satu pembeda furqan yang membedakan antara sifat keimanan dan kemunafikan. Orang mukmin itu orang yang memberikan kepatuhan secara penuh kepada Allah dan Rasul-Nya terhadap setiap nas yang dia dapatkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, beda dengan munafik. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Jamaah yang semoga Allah rahmati, Pak Eri dan Ibu Nia yang semoga Allah berkahi, dan seluruh para karyawan yang semoga Allah rahmati pula. Tentunya kita paham salah satu obsesi terbesar kita setelah kita hijrah, setelah kita mendekati masa tua dan setelah kita mulai beruban, yaitu adalah bagaimana kita pingin akhir dari semua keinginan kita adalah senada dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tidak ada yang beruntung kecuali apa yang dia inginkan sesuai dengan apa yang Allah ridhai, sesuai dengan apa yang Allah cintai. Karena siapapun yang dia telah menyelaraskan keinginannya dengan apa yang menjadi kehendaknya Allah, berarti dia telah mendapatkan keberuntungan di dunia dan mendapatkan perniagaan yang menguntungkan bagi dia nanti di akhirat dengan surga. Masalahnya adalah banyak manusia terkadang ketika memiliki keinginan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Keinginan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah cintai. Dan akhirnya menjadikan banyak masalah yang datang pada hidupnya karena dia berseberangan dengan pemilik alam semesta, dan tentunya perniagaannya itu perniagaan yang buruk dalam kehidupan di akhirat. Kenapa kita ingin keinginan kita itu sesuai dengan kehendaknya Allah? Karena kalau kita keinginannya sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan ridhonya Allah, berarti jiwa kita dan hati kita sudah menghadap dan sudah berkiblat dengan apa yang Allah ridhoi. Kalau keinginan kita, passionnya kita, hobinya kita, aktiviti kita sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, senada dengan apa yang Allah gariskan, itulah yang akan menjadikan kehidupan kita mudah untuk diridhoi oleh Allah, mudah bagi kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Salah satu tugas kita sebagai seorang hamba, memastikan keinginan kita, kecondongan hati kita, passion kita sesuai dengan keridhaan Allah. Dan itu harus kita gali dengan ilmu. Supaya ketika kita mendapatkan ilmu, kita belajar sedikit demi sedikit, menyelaraskan keinginan kita, menyelaraskan hobinya kita, menyelaraskan kemauan kita sesuai dengan kemauannya Allah. Karena hidup itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi hidup itu sejatinya adalah apa sih yang Allah mau. Karena apa yang Allah mau itu pasti baik dan pasti membahagiakan. Apa yang kita mau belum tentu itu baik dan belum tentu membahagiakan. Dan kita mau supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah, dan supaya kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau kita sudah diridhai oleh Allah, berarti ringan kehidupan kita, karena Allah akan menjadi wali dan akan menjadi penolong bagi mereka yang telah ia ridhoi dan telah ia cintai. Memang Masya Allah ya, hidup pada zaman akhir semacam ini ketika hari sudah mendekat kepada ujungnya, yaitu hari kiamat, maka yang kita selalu merasakan berat adalah bagaimana kita ini senantiasa menyelaraskan keinginan kita dengan hawa nafsu kita. Kita senantiasa mencari hobi kita yang tidak kita pedulikan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Dan inilah yang menjadikan kita berusaha supaya kita mempelajari apa saja perkara yang bisa menyelaraskan keinginan kita sesuai dengan ridhonya Allah, supaya kita layak dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Kita kemarin sudah masuk kepada pembahasan salah satu kriteria orang yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang bersabar. Ini merupakan poin yang poin yang keenam. Dan kemarin kita sudah membahas bahwasanya sebelum kita membahas panjang lebar apa keutamaan mereka yang bertakwa, kita telah mempelajari dalilnya. Sebagaimana kita mempelajari pada surat Ali Imran ayat yang ke-76. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya
bukan demikian. Siapapun yang menempati janjinya dan kemudian dia bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Disitulah kita menjumpai, disitulah kita mendapati ini merupakan surat legitimasi dari Allah bahwasanya Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Sekarang tentunya kita harus paham ketika takwa itu menjadi salah satu karakteristik, salah satu sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus tahu, kita harus breakdown. Breakdownnya itu apa sih namanya ketakwaan? Karena hari ini takwa itu sering kita dengarkan di mimbar-mimbar pada waktu sang khatib berkhutbah. Tapi ternyata realisasi dari ketakwaan itu sulit kita aplikasikan pada kehidupan karena salah satunya sebenarnya kita juga tidak ngerti. Ketakwaan itu artinya apa? Karena sering sekali itu menjadi narasi ilmiah, hanya menjadi narasi kata-kata, tapi justru malah kita tidak memahami definisi yang sebenarnya pada ketakwaan. Maka inilah yang menjadikan kita membahas dulu. Sebelum kita membahas panjang lebar tentang keutamaannya, kita bahas dulu definisinya. Supaya betul-betul kita paham, supaya kita mengerti, supaya dengan definisi itu lalu kita bisa mendiagnosa diri kita masing-masing. Sudah pada sifat mana ketakwaan itu bersemayam pada hati dan jiwa kita sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh para ulama. Karena orang yang mereka senantiasa bertakwa, senantiasa orang yang bertakwa itu akan dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah, maka puncak kebahagiaan pada kehidupan, dan itu merupakan salah satu di antara surganya di dunia, yaitu adalah ketika hati kita dilapangkan hatinya oleh Allah, itulah sejatinya surga pada kehidupan di dunia. Siapapun yang mendapatkan surga di dunia, itulah sejatinya yang akan dia dapatkan pada surga di akhirat. Tapi siapapun orang yang tidak mendapatkan surga di dunia dengan kelapangan hatinya, sulit membayangkan dirinya akan mendapatkan surga di akhirat kalau pada surga di dunia saja dia tidak mendapatkan dan dia tidak menjumpainya. Maka inilah yang menjadikan kita harus membahas dulu apa arti ketakwaan dan definisi ketakwaan yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita, apa itu definisi ketakwaan yang harusnya kita mengerti. Kita kemarin telah mengambil pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyampaikan bagaimana arti ketakwaan itu sendiri dengan 4 sifat yang kita terangkan di awal. Apa itu sifat yang pertama yang sudah kita pahami? Al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa bertambah takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang takut itu merupakan pokok dari kebaikan. Orang yang takut miskin, dia rajin bekerja. Orang yang takut neraka, sejatinya dia akan terus beramal dan tidak pernah jemu untuk beramal, tidak pernah bosan untuk menjadi baik, dan dia terus berbuat baik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu keridhaan dari Allah. Dan kita sudah sampaikan bagaimana kedudukan al-khawfu minal jalil pada pembahasan kita sebelumnya. Sekarang kita fokus pada definisi yang kedua. Apa itu yang disebut dengan ketakwaan? Para ulama lalu menyampaikan. Yang disebut dengan takwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, al-amalu bitangzil. Yaitu senantiasa mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Nah, disinilah kita akhirnya menjumpai, berarti ketakwaan itu harus berlandaskan kepada ilmu. Jadi ketakwaan itu tidak boleh berlandaskan kepada semangat. Ketakwaan itu tidak boleh berlandaskan kepada suara mayoritas dan suara dominasi yang dilakukan orang dan dilakukan masyarakat. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu yang dilakukan orang kebanyakan tetapi tidak ada penjelasan dalilnya, maka dia tidak disebut dengan ketakwaan. Karena ketakwaan itu basicnya, selalu fondasinya kembali kepada ilmu. Dan tidaklah disebut ilmu kecuali definisinya adalah qala Allah wa qala Rasul. Yang dimaksudkan ilmu itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang mereka terus meniti jalan sebagaimana apa yang dititi oleh kemudian para sahabat dan sebagaimana yang telah dilewati oleh para tabi'in ketika mereka mengikuti Allah melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah sejatinya ilmu. Jadi ketakwaan itu bukan berdasarkan passion, ketakwaan itu bukan berdasarkan kepada perasaan, ketakwaan itu bukan berdasarkan kepada suara mayoritas yang diikuti, ketakwaan itu bukan berdasarkan kepada semangat, tetapi ketakwaan itu berdasarkan kepada ilmu yang didapatkan, itulah yang dia kerjakan. Tahukah kita, kalau kita bicara tentang ilmu, maka sesungguhnya manusia itu ketika bicara tentang ilmu itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang sejatinya 3 kelompok
mereka itu akan tertolak di sisi Allah, satu kelompok yang diterima oleh Allah. Dan ini diterangkan oleh para ulama di dalam kitab Madarijus Salikin oleh Imam Ibnu Qayyim. Ada kelompok yang pertama, orang yang mereka itu ketika beribadah kepada Allah, mereka memiliki keikhlasan tetapi tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki dalil. Maka orang semacam ini tidak akan sampai kepada apa yang Allah cintai kalau dia hanya bermodal dengan keikhlasan tetapi tidak memiliki landasan ilmu. Ada nggak kelompok yang pertama? Kelompok yang pertama banyak. Selalu bermodal yang penting ikhlas. Allah Maha tahu apa yang Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Maka kalau kita mendengar ucapan semacam ini, maka penting bagi kita untuk mengerti dan memahami. Betul Allah itu Maha tahu apa yang kita lakukan, tetapi Allah membuat syariat bahwasanya agama ini bukan berdasarkan perasaan, tapi agama ini berdasarkan kepada syariat yang diturunkan melalui lisan Rasulullah. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus kepada kita seorang nabi supaya betul-betul kita mengerti apa saja yang kita harus lakukan, bukan hanya bermodal dengan keikhlasan, tetapi juga harus membutuhkan ilmu. Karena setiap keikhlasan yang tidak dilandasi dengan ilmu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Nah, yang penting kan baik, Ustadz, betul. Yang penting baik, tapi baik itu harus butuh yang benar. Dan baik dan benar itu sejatinya tidak terpisahkan. Dan kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair la yusibu. Berapa banyak orang yang niatnya berbuat baik, tetapi dia tidak mendapatkan apa yang dia lakukan, walaupun niatnya itu tulus karena Allah, karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh Allah. Karena Allah itu ingin disembah dengan dalil, itulah hikmahnya kenapa Allah utus pada kehidupan kita seorang nabi, dan Allah turunkan kepada kita seorang rasul. Dan Allah turunkan kepada kita kitabullah, yaitu adalah Al-Quran. Ya, yang pertama, mereka punya ikhlas. Jadi kalau ikhlas, ikhlas banget. Tapi apa yang mereka lakukan tidak diperintahkan oleh Allah. Apa yang mereka lakukan tidak pernah diperintahkan dan disyariatkan oleh Rasulullah. Maka hati-hati. Orang-orang semacam ini adalah orang yang dikategorikan oleh para ulama, mereka bermodal keikhlasan tetapi tidak memiliki ilmu. Dan sesungguhnya Allah pasti menanyakan kepada kita ilmu, supaya setiap orang tidak mereka-reka, dan supaya tidak semua orang merekayasa apa yang mereka lakukan, kecuali mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan sesuai dengan referensi yang mereka dapatkan. Maaf ya, bukankah S1 ketika akan mendapatkan gelar, sebelum dia mendapatkan gelarnya ada ujian skripsi? Dan begitu detailnya ujian skripsi, ditanya satu persatu bagaimana dalam ujian itu, ditanya referensinya dari mana, literasinya bagaimana. Kalau ada tulisan-tulisan beberapa lembar tidak ada referensinya, ditolak. Kalaulah hanya urusan skripsi ternyata ada referensi yang jelas supaya skripsi itu diterima dan sah menjadikan seseorang mendapatkan gelar, apalagi persoalan kita di hadapan Allah, butuh ilmu, butuh dalil. Karena agama ini adalah agama ilmu, bukan agama yang menekankan kepada semangat, bukan agama yang menekankan kepada perasaan, bukan agama yang menetapkan berdasarkan logika. Agama ini menempatkan logika, perasaan, semangat dipandu dengan ilmu, karena komandannya itu ilmu. Komandannya bukan perasaan, komandannya bukan semangat, komandannya bukan prasangka dan logika. Komandan dalam kehidupan orang yang beriman adalah ilmu. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ada mereka itu memiliki ilmu tetapi tidak memiliki keikhlasan. Ini juga sama parahnya dengan yang pertama. Mereka punya ilmu, mereka mampu menyebutkan dalilnya, tetapi ternyata mereka tidak memiliki sisi keikhlasan. Sehingga walaupun mereka memiliki dalilnya, mereka memiliki ilmunya, yang merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa, yaitu memiliki ilmu, tapi ketika semua ilmu yang mereka raih dan mereka genggam dan mereka mampu pertanggungjawabkan secara referensi dan literasi, ternyata tidak diiringi dengan komitmen menjaga hatinya dan keikhlasan hatinya. Orang yang tidak memperlihatkan komitmen kepada keikhlasan, walaupun dia mendapatkan ilmu, mampu menjabarkan ilmu, mampu menyampaikan referensi-referensi ilmu, tetapi ketika dia tidak memiliki keikhlasan, sejatinya semua yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Karena ilmu memanggil keikhlasan dan ikhlas memanggil ilmu dan tidak terpisahkan. Layaknya baju dengan celana yang tidak terpisahkan. Layaknya handphone dengan chargernya yang tidak terpisahkan. Layaknya jendela dengan pintu yang tidak terpisahkan. Dan itulah sejatinya yang kita dapatkan. Sesungguhnya ada kelompok yang kedua, punya dalil, punya ilmu, punya petunjuk, mereka mampu bertanggung jawab secara referensi dan literasi, tapi ternyata ketika bicara niat, mereka gagap.
mereka tidak mampu menyebutkan niat dan ikhlas, mereka tidak mampu menempatkan keikhlasan pada hatinya, maka seketika ilmunya tidak tersisa, menguap, dan tidak ada yang diterima oleh Allah walaupun sejengkal, karena ilmu tanpa keikhlasan sebagaimana celana tanpa baju. Itu yang kedua. Ada kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang tidak pernah peduli tentang keikhlasan dan tidak peduli tentang ilmu. Ini yang paling parah. Mereka tidak peduli tentang ilmu, tidak peduli tentang ikhlas. Bagi mereka itu ya kehidupan itu ya santai-santai aja. Yang penting Islam, penting Islam gitu. Tidak pernah peduli bagaimana menjaga keikhlasan dan tidak pernah peduli bagaimana menjaga komitmen keimanan kita dengan ilmu. Nah, kehidupan itu yang paling penting profesinya, yang paling penting jabatannya, yang paling penting hobinya, yang paling penting apa yang dia lakukan, dan sama sekali tidak mau dipusingkan dengan masalah ilmu dan tidak mau dipusingkan dengan masalah keikhlasan. Nah, ini yang paling parah. Dan orang-orang semacam ini, walaupun mereka tampaknya tenang di dunia, mereka akan dimintain pertanggungjawaban yang berat. Karena ilmu dan keikhlasan itu merupakan salah satu perangkat yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita menghambakan diri kepada Allah. Maka yang keempat, kelompok yang keempat itu, kelompok yang mereka itu sejatinya adalah kelompok yang Allah cintai kalau bicara ilmu. Kelompok yang sejatinya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah kelompok mereka yang memadukan antara ilmu dengan keikhlasan. Mereka terus belajar, mereka tidak berkata dan mereka tidak berbuat kecuali dilandasi dengan ilmu. Dan ketika mereka berkata dan mereka ketika berbuat, ketika mereka berkata-kata dan ketika mereka berbuat, selalu mereka menempa hati mereka supaya mereka memiliki keikhlasan. Bahwasanya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan niat untuk mencari ridhonya Allah dan tidak ada yang diharapkan kecuali adalah ridhonya Allah dan kecuali kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang semacam inilah yang memadukan antara ilmu dengan keikhlasan dan inilah sejatinya karakter ketakwaan. Karakter ketakwaan itu mereka memiliki dalil, mereka memiliki ilmu, mereka juga punya keikhlasan. Setelah ilmu mendarat pada pemikiran mereka, setelah ilmu mendarat pada hati dan jiwa mereka, maka mereka rubah bagaimana kekuatan ilmu yang sudah mereka peroleh, kekuatan ilmu yang sudah mereka dapatkan, mereka luncurkan dengan amal-amal yang mereka lakukan. Inilah sejatinya orang-orang yang memiliki ketakwaan pada kehidupan mereka. Makanya Masya Allah ya. Nah, inilah yang disebut dengan ketakwaan yang kedua, al-amalu bitangzil. Sesungguhnya mereka senantiasa beramal dengan apa yang turun kepada mereka. Makanya Masya Allah ya, bisa jadi ada orang yang ilmunya sedikit, walaupun mereka terus berusaha, tapi bisa jadi orangnya berkah dengan ketakwaan walaupun ilmu sedikit, karena apa yang sampai kepadanya itu betul-betul dia kerjakan dan dia lakukan. Ketika dia paham bahasa sederhana dalam ketakwaan itu, lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang dengan ilmu yang sampai. Dan bisa jadi ada orang yang sedikit ilmunya, tidak terlalu banyak ilmunya, tapi bisa jadi tidak menghalangi dia dari ketakwaan, karena yang sedikit itu justru diamalkan sesuai dengan apa yang dia mampu, sesuai dengan apa yang dia kuasai, lalu menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Itulah yang disebut dengan orang yang berilmu. Makanya Masya Allah. Kemudian setelah kita mengetahui ini, maka mungkin ada yang di antara kita yang bertanya, tandanya ilmu yang benar itu gimana Ustadz? Supaya ilmu yang kita pelajari betul-betul benar. Maka tanda ilmu yang benar dan karakteristik ilmu yang benar itu setidaknya ada 3. Ya. Jadi nanti kalau kita mendapatkan karakteristik satu persatu dari 3 perkara ini, berarti ini merupakan ini merupakan kesatuan dari karakteristik ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu memiliki karakteristik 3, sifatnya ada 3. Jadi kalau kemudian kita mendapatkan ini, berarti kita berada pada ilmu yang betul-betul bersambung dengan Nabi, yang betul-betul bernasab dengan Nabi. Jadi kalau ilmu yang diajarkan Nabi itu intinya kalau disederhanakan itu ada 3 sifat yang melekat pada setiap ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Dan ini harus kita bahas. Kenapa harus kita bahas? Karena sesungguhnya kita membahas ini karena sesungguhnya ketakwaan itu berkaitan dengan ilmu. Dan ilmu itu harus betul-betul kita screening supaya betul-betul ilmu yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Karena ilmu hari ini ketika di zaman fitnah, banyak perkara-perkara yang terkadang kita sangka itu ilmu, tapi padahal itu bukan ilmu. Dan kita harus betul-betul memperhatikan karakteristik ilmu yang benar itu apa? Yang betul-betul diajarkan Nabi, yang betul-betul difahami oleh para sahabat-sahabat Nabi, yang menjadi murid pertamanya Nabi, yang betul-betul dipelajari para tabi'in ketika mereka mempelajari dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah yang menjadikan kita harus paham.
Kriteria ilmu yang harus kita amalkan, itu ilmunya kayak apa sifatnya, supaya kita tidak terperosok. Jangan-jangan nanti kita kalau tidak mempelajari ini, kita akan mempelajari berbagai macam paham-paham yang sesat. Padahal banyak di antara kehidupan ini paham-paham yang sifatnya justru menjauhkan kita dari Allah. Liberalisme, kapitalisme, kemudian komunisme, sosialisme, yang semuanya kalau dilihat secara selintas tampaknya baik. Padahal kita harus paham, betul-betul yang kita pelajari itu bukan hanya yang baik tetapi harus benar. Nah, karakteristik ilmu yang benar itu ada 3. Yang mana kalau kita sudah memiliki 3 sifat ini, berarti kita tinggal berkomitmen merubah dari satu teori, dari sebuah narasi menjadi aksi. Kalau kita sudah mendapatkan ilmunya dengan standar ilmu yang benar. Sekarang apa itu Ustaz? Tanda ilmu yang benar. Tanda ilmu yang benar itu 3. 1, ta'dhimun nusus fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah tanda ilmu yang benar itu adalah ilmu yang mengkondisikan kita untuk patuh kepada syariat, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Nah, jadi kalau ada orang, ada satu buku, ada referensi, ada seorang ustadz yang mengkondisikan kita untuk patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi kepada apapun yang termaktub di dalam kitabullah, termaktub di dalam hadis-hadis Rasulullah, berarti itu adalah salah satu tanda ilmu yang benar. Jadi kalau kita menjumpai ada satu ilmu yang diajarkan, menyuruh kita untuk mengkritik nas ini. Nas itu redaksi pada, nas itu wahyu ataupun hadis. Menyuruh kita mengkritik ini, lalu menguji studi atau studi kritis terhadap syariat ini. Dan syariat itu intinya tidak ada kepercayaan penuh kepada apa yang ada di dalam kitabullah dan tidak memiliki kepercayaan yang penuh kepada hadis Rasulullah. Kalau ada yang semacam ini, maka itu bukan tanda ilmu yang diajarkan Nabi. Karena yang diajarkan Nabi itu secara simpel dan sederhana, tetapi inti dari apa yang diucapkan Nabi itu apa? Ya kamu patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Ya. Jadi kalau ikhwan-ikhwan, Bapak dan Ibu, kalau pada kesempatan-kesempatan kemudian mendapatkan ilmu dan referensi, tapi intinya untuk mementahkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dan untuk mementahkan apa yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Para sahabat Nabi mengatakan A, kemudian ada orang berkata, sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Seakan-akan dia lebih tahu daripada sahabat Nabi yang sifatnya mementahkan apa yang menjadi komitmen kita untuk patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi, maka hati-hati. Walaupun itu terkadang dibumbui dengan narasi dan pemilihan kata dan diksi yang indah, tapi sejatinya bukan itu ilmu yang benar, yang sejatinya menjadi perhiasan dalam ketakwaan. Karena ketakwaan itu sejalan dengan ilmu, dan intinya ilmu adalah kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi. Ya. Dan kalau kemudian ada orang ketika mengklaim mendapatkan ilmu, lalu dia mengkritik ini, mengadakan studi kritis ini, studi kritis itu, maka sesungguhnya sifat orang yang perkara yang membedakan antara keimanan dengan kemunafikan yang sangat dibenci oleh Allah itu apa? Yaitu salah satu pembeda furqan yang membedakan antara sifat keimanan dan kemunafikan. Orang mukmin itu orang yang memberikan kepatuhan secara penuh kepada Allah dan Rasul-Nya terhadap setiap nas yang dia dapatkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Beda dengan munafik. Munafik itu selalu ketika dia mendapati nas, baik itu ada di dalam Al-Quran ataupun ada yang ada di dalam hadis, maka mereka akan memilih sesuai dengan selera dan frekuensi mereka. Kalau sesuai dengan frekuensi mereka, mereka terima. Kalau tidak sesuai dengan frekuensi mereka, mereka komentari, mereka omongin macam-macam, dan mereka tidak percaya diri terhadap syariat Islam. Makanya kalau hari ini kita sering berjumpa manusia-manusia yang sudah tidak lagi percaya diri dengan keislaman dia, yang bisa kita katakan dengan mereka itu orang yang suka ngeritik gitu ya. Saya pernah menjumpai ada seseorang itu mengkritik Islam, mengkritik kaum muslimin gitu. Dikatakan muslim ini terbelakang, banyak yang bodoh gitu. Saya ketika melihat video itu tuh pengen marah tapi mencoba untuk realistis gitu. Saya lihat orang yang ngomong itu, yang katanya dosen. Nah, saya lihat kehidupannya juga nggak maju, kehidupan juga dia biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa dalam hidupnya, tapi suka mengkritik Islam dan mengkritik syariatnya Allah. Kalau ada orang yang suka mengkritik syariatnya Allah, berarti dia telah keluar dari rel ilmu yang benar. Dan sesungguhnya
narasi yang kita sampaikan kepada mereka itu sederhana. Katakan sama mereka, orang yang suka mengkritik kepada syariat Allah, mengadakan studi kritis kepada hadis-hadis Nabi, tidak ada kepercayaan penuh kepada kebenaran mutlak yang dimiliki oleh Allah dan Rasul-Nya ketika telah sampai kepada kita dengan hadis yang sahih, maka kita katakan kepada mereka, kalaulah Islam itu tidak lagi baik menurut dirimu ketika kamu banyak mengkritik, lalu alasan apa kamu mempertahankan keislaman kamu hari ini? Jadi pembeda antara keimanan dengan kemunafikan merupakan predikat yang paling dibenci oleh Allah itu apa? Orang munafik itu tidak pernah mau tunduk dan patuh kepada kitabullah kecuali sesuai dengan frekuensi yang mereka inginkan. Kalau tidak sesuai dengan frekuensi, hobinya, channelnya tidak sesuai dengan channelnya mereka akan tolak. Mereka kritisi, mereka bicara seakan-akan mereka lebih tahu daripada Allah, seakan-akan mereka lebih mengerti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak syariatnya Nabi akhirnya mentah bagi kalangan mereka. Dan mereka suka berkata, ini zaman onta apa harus begitu? Apakah ini zaman padang pasir apa? Dan selalu membenci kepada sesuatu yang sifatnya berbau Islam. Bahkan bisa jadi Arab pun mereka benci karena mungkin berbau keislaman. Nah, orang semacam inilah kita harus mengerti. Salah satu di antara karakteristik ilmu yang benar, yaitu adalah mereka yang mengkondisikan kita untuk patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah tanda dan karakteristik ilmu yang benar itu yang kedua, sihatul faham. Yaitu adalah bagaimana dia memiliki pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu artinya ketika dia mendapatkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dia harus kembalikan setiap ayat suci Al-Quran itu kembalinya kepada dalil. Setiap dia membaca ayat suci Al-Quran dikembalikan pemahamannya sebagaimana para sahabat. Dan dia tidak menafsirkan sendiri. Karena Quran itu, sejatinya Quran ini akan kemudian menjadi berbeda-beda kalau kemudian kita itu mengembalikan Al-Quran itu sesuai dengan pemahaman kita dan tidak kita kembalikan kepada hadis. Jadi kalau Al-Quran ini kita kemudian tafsirkan sendiri, itu bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana Quran itu. Sesuai dengan kehendak orang yang ingin untuk mengambilnya. Dan kemudian dia mungkin akan tinggalkan. Padahal Quran itu memiliki pakem yang telah diajarkan oleh Nabi. Maksudnya ayat ini begini, maksudnya ayat ini begini, dan semuanya telah disampaikan Nabi. Mengembalikan pemahaman kita, tafsirnya kita, takwilnya kita sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi dan sesuai yang diajarkan oleh para sahabat itu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Kalau ada orang yang kemudian mereka mencoba untuk menawar dan meninggalkan ini, lalu mereka tidak mau memakai tafsir yang disampaikan oleh Nabi, lalu kemudian mereka tidak mau untuk melihat apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan difahami oleh Rasulullah SAW, maka sesungguhnya inilah orang-orang yang bermasalah dalam ilmunya. Nah, saya akan sampaikan sebuah kisah nyata ini. Beberapa hari yang lalu, ada seseorang yang suka sekali dia mengolok-olok kaum muslimin. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Dia mengkritik tentang penamaan kata kafir. Lalu kemudian dia mengambil satu ayat yang diambil olehnya surat Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-Baqarah 62. Lalu artinya adalah sesungguhnya orang yang beriman dari kalangan Yahudi, orang Nasara, orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih. Orang ini lalu memakai dalil ini bahwasanya semua agama itu sama. Dia mengambil satu ayat ini. Satu ayat ini diambil. Lalu kemudian mengkritik keras tentang penamaan kata kekafiran atau kata kafir. Maaf ya, kata kafir itu bukan kasar. Kata kafir itu menjelaskan status orang yang mereka menutup dirinya dari cahaya iman yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu bukan kata-kata kasar. Sebenarnya ada yang lebih kasar. Setiap agama selalu memiliki nama dan status yang disematkan kepada orang yang belum beriman kepada agama mereka. Tetapi uniknya hanya Islam yang sekarang dipermasalahkan. Nah inilah zaman fitnah. Padahal pada agama-agama yang lain juga punya. Agama-agama yang lain itu juga punya. Bahkan penamaannya itu jauh lebih kasar kalau menurut anak.
dibandingkan kata kafir, karena kata kafir itu artinya mengingkari, yang sifatnya tidak mau untuk menerima hidayah Allah dan Rasulnya. Sekarang mari kita kembalikan kepada tadi. Orang ini, ya, saya tidak ngerti, memang orang ini mungkin dibayar hanya untuk membuat kegaduhan. Lalu mengambil surat Al-Baqarah 62 ini untuk menjadi dalih dan pembenaran bahwasanya orang kafir itu tidak ada. Berpegang pada surat Al-Baqarah 62. Pada surat Al-Baqarah 62, kalau kita membuka tafsirnya, kita akan menjumpai keterangan yang sangat jelas. Ayat ini turun kepada umat sebelum Rasulullah, sebelum mereka bertemu dengan Nabi, dan sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi. Ayat ini berbicara tentang mereka. Tapi setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka kita harus memahami ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat-ayat yang banyak yang kemudian berkaitan satu dengan yang lainnya. Contohnya di dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrikin itu mereka itu kafir. Innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu siapa? Ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, dan mereka di dalam neraka kalau mereka mati membawa keyakinan itu sampai dia tidak beriman kepada Allah hingga maut menjemput mereka. Nah, itulah bahayanya kalau kita memakai tafsir tidak menggunakan pemahaman yang benar, karena pemahaman yang benar itu menggunakan tafsir yang benar. Dan itulah sejatinya yang mengkhawatirkan orang yang kadang-kadang mendatangkan ayat. Kalau kita tidak kuat ilmunya, tidak kuat referensinya, kita langsung terpesona dengan ayat yang dia bawa. Padahal ayat itu akan dibentuk sama dia sesuai dengan keinginan dia, dan dia meninggalkan bagaimana pemahaman yang sebenarnya pada ayat itu. Ayat itu bisa dibawa kemana-mana kalau tidak mau berkomitmen untuk mengembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, itulah bahayanya sekarang. Jadi ajaran sesat itu bukan karena semata-mata tidak memiliki dalil di dalam Al-Quran. Kadang-kadang ada dalilnya di dalam Al-Quran tetapi tidak sesuai dengan konteks yang disampaikan oleh Nabi. Padahal setiap ayat itu ada sesuai dengan konteksnya. Nabi ketika Al-Baqarah turun, Nabi menyampaikan apa sih artinya, dan itu direkam oleh para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, sampai akhirnya banyaklah tafsir-tafsir yang muktabar, tafsir-tafsir yang diakui oleh umat. Tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Asy-Syaukani, dan itu sejatinya kita harus mengerti. Karena sesungguhnya bersambung kepada Nabi di dalam memahami ayat itu penting. Makanya kalau kita menjumpai ada orang menyampaikan ilmu pada kehidupan kita, ternyata ketika dia sampaikan masalah ilmu, ayat yang dia sampaikan ternyata tidak dikembalikan kepada tafsir-tafsir yang benar, tidak dikembalikan kepada tafsir-tafsir yang utuh, maka itulah sejatinya yang bisa menjadikan seseorang, dan itulah yang bisa menjadikan seseorang itu jatuh dan terperosok kepada kerusakan di dalam ilmu, ketika dia tidak mengembalikan tafsir sesuai dengan pemahaman yang benar. Makanya yang kedua itu apa? Pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu kembalinya kepada Nabi, kepada Rasul, dan kepada para sahabat dan para tabi'in yang mereka itu mengetahui bagaimana Quran itu ketika diturunkan. Makanya harus dikembalikan kepada tafsir. Dan tidak sembarangan tafsir. Ya, tapi betul-betul tafsir yang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Karena apa? Itulah ajaran yang benar, karena yang mengetahui maksudnya Al-Quran itu hanya Rasulullah, dan Rasulullah itulah yang dibimbing oleh Allah untuk mengetahui maksud dalam setiap ayat-ayatnya Allah, dan itulah yang disampaikan Rasul kepada para sahabat. Kemudian yang ketiga yang kita harus pahami, karakteristik ilmu yang benar itu adalah yang ketiga, yaitu adalah al-i'timad ala sunnah as-sahihah. Dia harus berpegang dan bersandar kepada sunnah yang betul-betul lurus. Dia harus berpegang kepada sunnah yang betul-betul benar. Artinya hadis-hadis yang dia sampaikan betul-betul hadis-hadis yang sahih. Bukan sengaja untuk merekayasa hadis. Ya. Sebagaimana kalangan Rafidhah itu paling gampang dan paling suka untuk merekayasa hadis. Hadis itu bagi mereka sesuatu yang gampang untuk diadakan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Makanya ada salah satu pembesar Rafidhah yang bertobat berkata, kunna idza jalasna fara'aina syai'an faja'alnahu hadisan. Kami kalau duduk-duduk lalu kami melihat sesuatu, kami buat hadisnya. Itu orang-orang Rafidhah. Maka sesungguhnya inilah kita harus paham, tanda ilmu yang benar itu harus betul-betul berpegang kepada hadis yang sahih. Kenapa sih Ustaz harus pada hadis yang sahih?
Karena banyak di antara zindik yang tidak suka dengan Islam, ketika mereka melancarkan serangan kepada Islam dengan fisik, mereka selalu berakhir dengan kekalahan tragis. Maka yang dilakukan oleh mereka itu menggerogoti dan menyerang Islam itu dari dalam. Dan salah satunya dari dalam itu apa? Membuat hadis-hadis palsu. Kenapa? Supaya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kalau manusia sudah tidak berpegang pada yang benar, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menang. Maka mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menang. Lah inilah yang menjadikan kita mengetahui, oh berarti banyak pemalsu hadis, banyak. Contohnya Abdul Karim bin Abil Auja, dia memasukkan 40.000 hadis. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nuh Al-Marzawi, kemudian kita mendapati ada orang yang memasukkan hadis tujuannya baik, supaya orang itu kembali kepada Quran, tapi dia melakukan sesuatu yang salah. Semua perkara itu menjadikan kita harus hati-hati. Bukan berarti kita menolak hadis, kayak kalangan Quraniun. Quraniun itu menolak hadis. Karena beranggapan hadis datang dari manusia dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini salah. Lah kalau kita mengamalkan ajaran tidak melalui hadis, dari mana kita tahu sholat itu 4 rakaat ketika duhur? Dari mana kita tahu sholat asar itu 4 rakaat ketika kita sholat? Dari mana puasa Ramadan 30 hari? Dari mana kemudian kita mengetahui tawaf 7 kali? Semuanya ada di dalam hadis. Makanya ada dua, ada orang yang menolak hadis, ada orang yang tidak peduli hadis itu sahih atau tidak sahih. Yang penting diamali. Di sini hadis, kerjain aja. Tidak bisa gitu. Karena hadis itu ada yang sifatnya dhaif, ada sifatnya palsu, ada yang sifatnya itu lemah, ada yang sifatnya terguncang sanadnya, dan berbagai macam alasan yang menjadikan kita akhirnya hati-hati ketika kita memilih hadis. Makanya tanda ilmu yang benar itu apa? Yang sejatinya memanggil ketakwaan. Ilmu yang benar yang memanggil ketakwaan itu yang ketiga, dia selalu bersandar kepada hadis yang sahih. Makanya 3 sifat inilah yang sejatinya harus kita mengerti. Pada 3 sifat inilah yang sejatinya kita harus pahami. Itulah yang akan menghantarkan kita kepada ilmu yang dibutuhkan pada proses ketakwaan. Tidak bisa bertakwa tanpa ilmu, itu tidak bisa. Sebagaimana kita mengharapkan mobil berjalan tanpa bensin, sebagaimana kita mengharapkan handphone tanpa charger. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Ilmu itu, ketakwaan itu butuh ilmu. Ketakwaan itu butuh ilmu. Makanya kalau ada orang kalau tidak pernah belajar, tidak bisa disebut bertakwa kalau memang dia tidak pernah mau untuk memberikan semangat pada dirinya untuk belajar. Ketakwaan itu membutuhkan ilmu, dan ilmu itu setidaknya dalam 3 perkara yang tadi kita sampaikan. Karakteristik ilmu yang benar itu 3. 1, kamu patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. 2, kamu kembalikan setiap ayat-ayatnya itu dengan tafsir yang benar dan takwil yang benar. Kemudian yang ketiga, memastikan setiap sumber pengambilan hadismu itu hadis yang sahih, dan kamu tidak serampangan, kamu tidak sembarangan mengambil hadis yang palsu, mengambil hadis yang tertolak, yang sejatinya justru akan menjadi masalah karena kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mendapatkan 3 ini, ilmu ini, akhirnya kita paham, akhirnya kita mengerti bahwasanya 3 ilmu ini penting pada kehidupan kita di dalam menata ketakwaan kita. Nah, sekarang setelah itu adalah bagaimana kita meminta supaya kita mampu mengamalkan. Al ilmu hatafal amal, wa illa wartahalah. Ilmu itu memanggil-manggil amal. Kalau amal tidak merespon panggilan ilmu, maka ilmu itu akan pergi dan tidak meninggalkan keberkahan bagi mereka yang mencarinya. Kalau ada orang yang giat mengumpulkan ilmu tetapi tidak mengamalkan, persis sebagaimana gulungan-gulungan kertas di atas pundaknya khimar. Yahmiluna asfaro. Mereka itu membawa lembaran-lembaran di atas khimar itu. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat. Hanya semangat nyari ilmu tetapi tidak pernah memperbaiki dirinya. Hanya semangat mencari ilmu tetapi mereka tidak pernah tergerak dan termotivasi bagaimana pada kehidupannya dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Maaf ya, terkadang sedikitnya ilmu disertai dengan amal itu jauh lebih mulia di hadapan Allah daripada banyaknya ilmu tetapi tanpa disertai dengan komitmen untuk mengamalkan apa yang telah dia dapatkan. Makanya kemudian kita ketika sudah mendapatkan ilmu dengan standar-standar yang tadi kita ketahui, dengan karakteristik yang telah kita pahami, maka kita berusaha betul bagaimana kemudian mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Ustadz, kalau saya belum bisa mengamalkan semuanya, oh iya. Kita tahu tidak setiap ilmu mampu kita amalkan secara keseluruhan. Karena prosesnya kita ketika memahami ilmu kan pelan-pelan ya. Kita tidak bisa serta-merta langsung mengamalkan A sampai Z, tidak bisa.
Tidak bisa kita ngamalkan semuanya secara langsung, itu tidak bisa. Yang bisa kalau kemudian ternyata saya sudah belajar nih, tapi tidak setiap ilmu yang saya dapatkan itu bisa saya pelajari, saya bisa amalkan. Maka ketika kita merasa belum mampu, itu jauh lebih baik daripada kita tidak beramal. Saya belum bisa ini, saya belum bisa ini. Kemudian kita menyatakan kehinaan kita, kerendahan kita di hadapan Allah ketika kita belum mampu mengamalkan, maka itu insya Allah justru menjadi sebab Allah akan menolongmu, Allah akan menolongku untuk dimampukan kita beramal dengan amal itu. Ya. Jangan kemudian akhirnya ketika kita memahami ilmu yang harus diamalkan, lalu kalau salah paham, orang itu berkata, ya sudahlah saya tidak usah mempelajari supaya tidak ada beban mengamalkan. Orang yang justru sengaja tidak mau berilmu, itu justru lebih parah daripada orang yang mengetahui ilmu walaupun belum bisa mengamalkan. Orang yang belum bisa mengamalkan itu bisa jadi dimaafkan oleh Allah ketika dia menyatakan kelemahan dirinya di hadapan Allah, daripada orang yang sengaja tidak mau belajar. Karena yang kita jumpai itu apa? Begini, ada orang itu kadang-kadang kalau ada di depannya kitab gitu, dia lagi duduk. Dia tidak mau baca. Dia lihat. Dimulihkan lagi. Kalau ditanya, kenapa kok nggak dibaca? Baca aja, buka aja, nggak apa-apa gitu. Nggak. Nah ini saya baca malah saya tahu, kalau saya tahu harus mengamalkan. Berat. Lebih baik nggak usah tahu. Kalau nggak tahu kan tidak ada kewajiban mengamalkan. Ini nih, banyak stereotipnya masyarakat di Indonesia itu kayak gini. Ini salah. Kalau kamu sengaja bodoh, tidak mau mempelajari, sengaja kamu tidak mau untuk mengetahui karena takut dengan konsekuensinya, itu lebih dibenci oleh Allah. Kenapa? Sengaja berpaling dari apa yang Allah turunkan. Allah paling tidak suka kalau ada manusia itu berpaling. Allah lebih nggak suka itu. Nah terus gimana? Ambil, pelajari. Kita tahu, kita minta, oh ternyata belum mampu saya tentang ini. Mintalah sama Allah dengan seiring waktu, Allah akan memampukan kita. Berapa banyak orang yang membaca tentang hukumnya khamr yang haram, hukumnya alkohol yang haram, pada saat itu dia belum bisa mengamalkan, tapi seiring dengan waktu akhirnya dia tahu dia harus berhenti dari minuman alkohol. Kadang-kadang ilmu itu ngendahap sebentar, tapi pada satu waktu akan memanggil-manggil amal ketika kita mendapatkan keberkahan ilmunya. Memang saya katakan, beramal itu tidak gampang. Iya, beramal itu tidak gampang, tapi setidaknya dengan ilmu, pada satu waktu ketika iman kita lagi naik, akan satu persatu kita akan kerjakan apa yang telah kita ketahui. Walaupun kita jatuh bangun mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Ya kalau belum mampu, akui saja kelemahan diri kita di hadapan Allah. Mengakui kelemahan diri kita, itu lebih baik. Dengan itu akhirnya kita tidak akan sibuk untuk menghakimi orang lain ketika kita mengetahui kelemahan diri kita. Di antara banyaknya ilmu masih banyak yang belum kita lakukan. Akhirnya apa? Mengevaluasi kita supaya kita banyak untuk merefleksi diri kita dan banyak untuk mengevaluasi diri kita. Kadang-kadang manusia itu jadi pengacara hebat untuk dirinya tapi menjadi hakim yang hebat untuk orang lain. Harus dibalik. Kita ini harusnya menjadi hakim atas kelemahan diri kita dan harusnya menjadi pengacara hebat untuk kekurangan orang lain. Makanya ketika kita belum mampu, saya belum mampu, tidak apa-apa, tetap belajar. Bisa jadi besok kamu akan dimampukan oleh Allah. Saya belum mampu kalau mempelajari ini, 40 karakteristik terlalu berat. Gimana saya mengamalkannya? 41 aja belum tentu. Tidak apa-apa, pelajari dulu. Pada satu waktu, seiring dengan waktu, kalau memang kamu tulus mempelajari 40 karakteristik ini, maka nanti Allah akan mudahkan di bagian mana kamu akan dimudahkan oleh Allah. Sembari kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, wa rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita tetap meminta kepada Allah supaya kemudian kita dikuatkan oleh Allah dalam perjalanan kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita peroleh dan mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Nah disitulah kita harus mengerti. Jadi tolong ya, jangan sampai ketika kita membahas definisi ketakwaan itu, ilmu yang kemudian memanggil amal atau beramal sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan, sesuai dengan ilmu yang Allah turunkan, lalu menjadikan kita ya sudah, tidak usah berilmu daripada nanti beramal salah. Berilmulah. Sembari seiring dengan waktu kamu meminta pertolongan kepada Allah supaya dikuatkan dalam perjalanan kamu ketika mendapatkan ilmu. Maka inilah yang kemudian kita harus pahami. Ustadz, supaya saya mampu untuk beramal dengan ilmu yang telah diturunkan oleh Allah, itu apa yang saya harus lakukan? Satu, mintalah rahmat Allah setiap waktunya, setiap saatnya, supaya Allah itu tidak meninggalkan kita dalam sekejap mata, walaupun sekejap mata. Allahumma rahmataka arju, falatakilni ila nafsi tarfata ainin.
Ya Allah, rahmat-Mu yang aku harapkan, jangan tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Selain doa itu, kita berdoa supaya kita dihindarkan dari sifat malas dan lemah untuk melakukan ketaatan. Allahumma rabbi a'udzubika minal kasali wal ajzi. Ya Allah, aku berlindung dari sifat malas dan sifat lemah dalam agama. Karena kekuatan kita itu salah satunya didapatkan dari doa. Perisai yang tidak terlahir dari besi dan tidak terlahir dari benda yang tajam itu adalah doa. Makanya Rasulullah SAW, silahul mu'min ad-doa. Senjatanya orang yang beriman itu doa. Kalau kemudian kita sudah mulai mengamalkan, kok ternyata masih banyak yang kurang, banyaklah berdoa supaya Allah itu mengampuni kekurangan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kedua, yaitu adalah banyak-banyak berkumpul sama orang solih yang senantiasa mereka mengamalkan apa yang mereka pelajari. Lama-lama cipratan-cipratan kesolihan mereka itu membasahi dinding-dinding hati kita. Ketika kita sering memperhatikan mereka, berinteraksi dengan mereka, akhirnya menjadikan kebaikan untuk kehidupan kita. Itu bisa mengecas, itu bisa memberikan energi dan power yang tidak terlihat untuk memberikan kekuatan bagi kita supaya kita bisa beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Berkumpul sama orang soleh. Yang ketiga, jadikan pasangan-pasangan hidup kita itu partner kita menuju kepada kebaikan amal yang sudah kita, pada kebaikan ilmu yang sudah kita dapatkan untuk beramal. Beramal sendirian itu terkadang berat. Kalau ditemani itu menjadi lebih ringan. Olahraga pagi itu kalau sendirian berat banget, tapi kalau ditemani sama suami atau istri menjadi ringan. Sama, kadang-kadang tahajud itu berat kalau dilakukan sendirian, tapi kalau saling membangunkan, maka itu akan menjadi lebih ringan. Artinya, pastikan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi partner kita menuju kepada aplikasi dan realisasi pada setiap ilmu supaya kita mampu amalkan. Jalan, sedekah, kemudian ngomong nanti kalau kita temuin orang tidak mampu, yuk belajar bareng-bareng, yuk kita memberikan harta yang terbaik kita untuk dia, kita belajar untuk memberikan hadiah terbaik kita untuk dia. Nah, kalau suami istri sudah sepakat, sejalan, senada, dan seirama, itu memberikan keringanan kita bagi untuk beramal. Makanya bagi karyawan yang belum menikah, pastikan kalian itu mendapatkan jodoh yang sekiranya bisa menjadi partner kalian untuk mengamalkan setiap ilmu yang nanti kita akan pelajari atau yang nanti akan dipelajari. Maka itulah sejatinya yang kita harus mengerti. Jadi kalau kita memang hari ini berada pada kondisi berat, itu banyaklah berdoa, berkumpul sama orang yang solih, jadikan orang-orang terdekat kita itu menjadi partner kebaikan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tipsnya itu bisa memberikan energi, bisa memberikan booster untuk kita, supaya kemudian kita tahu tidak ada faedahnya ilmu yang banyak kalau tidak kita amalkan sebagaimana tumpukan kertas di atas pundaknya seekor keledai. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, apa itu definisi dari ketakwaan? Nah, inilah sejatinya yang nanti kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Tidak terasa sudah 1 jam, sudah jam 5 lebih 5 menit, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, semoga kita tetap mengetahui bagaimana seharusnya kita bisa melangkahkan kaki pada setiap anak tangga yang bisa menghantarkan kita kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita perluas waktu yang tersisa dengan tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada Mas Abu Rakila. Silakan Akhil kalian. Ya, Ustaz. Jazakumullah khair. Nah, kita mulai dari sesi tanya jawab. Mungkin kalau misalkan ada yang mau interaksi juga bisa raise hand. Tapi sebelumnya saya bacakan yang sudah masuk lewat kolom Q&A. Yang pertama dari Anta, sejauh mana ilmu agama yang harus kita kuasai minimalnya? Karena demikian luasnya ilmu agama Islam ini, seluas samudra. Bagaimana agar kita bisa meraih ilmu agama tersebut? Gimana Mas Sabto? Gimana ilmu agama? Sejauh mana ilmu agama yang harus kita kuasai, Ustaz? Minimalnya lah, minimal untuk kita dapetin ilmu agama sejauh mana? Oh ya, ilmu agama itu yang paling penting dan paling fondasi itu adalah tauhidnya dulu kita harus benarkan. Bagaimana berakidah yang benar, bertauhid yang benar, bagaimana pembatal-pembatal keislaman, lalu kita mempelajari tazkiyatun nafs, penyucian hati kita dan jiwa kita.
Itu termasuk salah satu di antara pencapaian ilmu yang harusnya secara minimal kita pelajari. Pada dua perkara itulah sejatinya kita harus mengeksplor lebih dalam, mengeksplor lebih semangat, supaya betul-betul kita mampu memiliki pemahaman mendasar. Termasuk salah satu kebodohan yang tidak boleh melekat kepada kita itu kebodohan kita dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid, dan perkara-perkara yang menjadi haknya Allah dan haknya Rasul, dan bagaimana membersihkan hati kita dan menyucikan hati kita. Pada dua perkara itulah sejatinya menjadi standar kita untuk terus belajar memahami agama kita sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.